Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Azahra dengan NIM 2210932339 akan menjelaskan terkait line balancing dengan metode J-Wagon, di mana kita terdapat tiga data given sebelum kita melakukan pengolahan lebih lanjut. Yang pertama ialah precedence diagram perakitan CHTA. Yang kedua ialah waktu operasi dari tiap elemen atau tiap aktivitas penyusunnya. Yang ketiga adalah bahwa dalam merakit CHTA ini, maksimal stasiun kerja yang dapat digunakan berjumlah 4 stasiun kerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan predecessor dan successor dari diagram yang telah diberikan. Pada contoh pertama, elemen pertama ini tidak memiliki predecessor. Seperti yang kita ketahui, predecessor ialah kegiatan pendahulu. Artinya, elemen pertama ini tidak bisa dilaksanakan apabila aktivitas sebelumnya belum selesai dilaksanakan. Seperti kita ketahui pada gambar, elemen pertama ini merupakan aktivitas paling awal. Otomatis, dia tidak memiliki predecessor, akan tetapi dia pasti memiliki successor. Jika dilihat pada panah di diagram, successor untuk elemen pertama sendiri ialah elemen kedua, elemen ke-16, dan elemen ke-17. Sensor sendiri merupakan elemen setelah kita berhasil melaksanakan gigitan saat ini. Berikut ini merupakan elemen-elemen penyusun perakitan CTA beserta predecessor dan successornya. Hal pertama yang kita lakukan ialah mencari waktu total dari seluruh waktu operasi dengan rumus SUM. Maka didapatkan waktu total dari keseluruhan waktu operasi ialah 2170 detik dengan waktu operasi terbesarnya ialah dengan rumus max sebesar 382 detik. Nah, dari waktu total yang kita dapatkan, kita bisa nih mencari bilangan primanya untuk mencari cycle time nantinya atau siklus. Di sini saya highlight berwarna kuning, di mana dari angka 2170 ini didapatkan bilangan primanya senilai 2, 5, 7, dan 31. Nah, dari bilangan 2, 5, 7, 31 ini didapatkan dari pohon faktor yang menyusun perkalian-perkalian sehingga mendapatkan nilai 2170. Dari bilangan prima ini, kita akan lakukan perkalian bilangan prima dengan mengalikan bilangan yang ada pada bilangan prima satu sama lain sehingga mendapatkan bilangan-bilangan tertentu. Misal, bilangan prima yang kita dapatkan bernilai 2, 5, 7, dan 31. Perkalian pertamanya kita bisa lakukan di perkalian bilangan 2 dengan 5 dan dengan 7. Didapatkan senilai 70. Yang kedua kita bisa lakukan dengan 2 dikali 5 dikali 31. Kita dapatkan sebesar 310. Selanjutnya kita dapat mengalihkan bilangan 2, 7, 31, dan 31. Dapatkan 434. Dan yang terakhir kita coba kali bilangan 5, 7, dan 31. Dapatkan bilangan 1065. Nah, dari seluruh perkalian bilangan prima ini, kita akan memilih bilangan mana yang nantinya akan kita jadikan sebagai alternatif CT-nya. Nah, ada ketentuan nih untuk kita memilih bilangan-bilangan ini sebagai alternatif CT atau waktu siklusnya. Di mana ketentuannya ialah dia harus berada di rentang Tmax dan T total. Di mana Tmax yang kita dapat sebesar 382 dan T totalnya sebesar 2170. Otomatis dari perkalian bilangan prima ini yang masuk ke dalam kategori alternatif CT max-nya, alternatif CT-nya hanya bilangan 434 dan 1085. Nah, selanjutnya kita bisa mencari K minimum. K ini artinya berapa jumlah stasiun kerja yang dapat kita pertimbangkan untuk perhitungan ke depannya. Di mana rumus K minimum ini sama dengan waktu total waktu totalnya 2170 dibagi dengan CT alternatif. CT alternatif yang pertama bernilai 434. Kita lakukan juga untuk CT alternatif yang kedua dengan rumus yang sama juga, waktu total dibagi dengan CT alternatif. Nah, kita udah dapatin K minimumnya bernilai 5 dan 2. Dari kedua alternatif ini yang kita bisa pilih adalah dengan K minimum 2. Berarti yang bisa dipilih CT alternatifnya dengan cycle time-nya 1055 detik. Kenapa yang 5 nggak bisa dipakai? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa stasiun kerja maksimal untuk merakit CHTA ini berjumlah 4. Maka dari itu, 5 tidak masuk kualifikasi. Yang masuk kualifikasi K minimum adalah 2. Selanjutnya, kita akan mengurutkan elemen-elemen dengan suksesor terbanyak. Metode yang membedakan metode J-Wagon ini dengan metode lain
Metode jaga ini penempatan elemen-elemennya nanti di alternatif-alternatif dan satuan kerjanya haruslah didahulukan elemen kerja yang memiliki suksesor paling banyak. Seperti yang dapat kita ketahui elemen yang memiliki suksesor paling banyak, yaitu elemen 3, 4, 5, dan 6. Hal itu akan kita tuangkan pada tabel baru. Kita bisa buat elemen ketiga, jumlah elemen suksesornya, dan predecessornya tidak punya predecessor. Dan jumlah elemen suksesornya ada 5. Nah, di sini kita udah mengalokasikan elemen dengan suksesor paling banyak ke yang paling sedikit. Di sini gunanya untuk memudahkan kita mengalokasikan nantinya ke alternatif-alternatif yang ada. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, metode Jurgen ini ketentuannya ialah penempatan elemen tidak boleh melangkahi predecessor. Seperti yang saya highlight dengan warna kuning, dapat dilihat penempatan elemen tidak boleh melangkahi predecessornya. Nah, jika kita lihat pada alternatif pertama, ini merupakan tabel kerangka alternatif pertama, di mana didapatkan tadi kan kaminya sebanyak 2. Otomatis di sini kita letakkan stasiun kerja pertama dan stasiun kerja kedua. Nah, elemen kerja yang di sini akan kita masukin sesuai dengan elemen kerja yang di sini, tabel di sini. Nah, kan kita udah urutin nih yang memiliki suksesor paling banyak. Berarti kita bisa urutkan 3, 4, 5, 6 di sini. Karena 3, 4, 5, 6 eh, memiliki suksesor paling banyak, berjumlah 5. Seperti yang saya highlight berwarna kuning. Tetapi perlu diingat, walaupun dia memiliki suksesor paling banyak, dia tetap tidak boleh mendahului predecessornya. Berarti di sini aman, karena elemen 3, 4, 5, 6 ini tidak memiliki predecessor. Jadi elemen 3, 4, 5, 6 ini boleh kita letakkan pada stasiun kerja pertama. Waktunya kita tinggal copy dari tabel ini. Nah, di sini kita udah meletakkan elemen kerjanya yang sesuai dan tepat. Nah, selanjutnya kita mencari ST atau waktu total dari suatu stasiun kerja pada suatu alternatif. Rumusnya sama, pakai rumus sum, dapatkan hasilnya 1106, dan untuk stasiun kerja kedua, didapatkan ST-nya sebesar 1064. Nah, di selanjutnya perhitungan ST max dikurang ST. Perhitungan di tiga tabel ini kita lakukan untuk nantinya kita dapat mencari nilai line efisiensi, smoothness index, uh, balance nilainya. Kita pakai rumus untuk ST max dikurang ST ini, kita pakai rumus ST max dari ST yang ini, maka kita pakai ST max max dari ini dikurang dengan ST. ST itu adalah eh, waktu di status kerja saat ini. Nih, dapatkan nilainya 0. Tinggal copy rumus untuk yang di stasiun kerja kedua, tapi tinggal diganti ST-nya pakai ST yang pada stasiun kerja kedua. Nah, ini didapatkan nilainya 42. Jadi kita mencari kuadrat dari ST max dikurang ST. Ini kita bisa ignore saja jika mengganggu. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari line efisiensi, smoothness index, dengan balas nilainya. Nah, rumus-rumus ini kita bisa mencari di jurnal-jurnal terkait yang berhubungan dengan line balancing. Nah, untuk di sini saya sudah nge-screenshot rumus-rumus dari line efisiensi, D untuk balance delay, dan SI untuk smoothness indexnya. Di mana line efisiensi rumusnya sigma WI per K dikali CT dikali 100%. Jadi line efisiensi ini bentuknya dalam persen. Ini kita udah nyari totalnya 2170 dibagi dengan K. Jangan lupa dalam kurung. K ini jumlah stasiun kerjanya ada 2.
dikali dengan CT. CT di sini artinya stasiun kerja yang memiliki waktu siklus paling besar, yaitu stasiun kerja pertama dengan waktu 1106 detik. Gorong enter dapat 98,10%. Lanjut ke SI. SI sendiri rumusnya square root atau akar dari sigma WS dikurang WI kuadrat. Di sini WS dikurang WI kuadrat artinya juga sama dengan ST max dikurang XT kuadrat, tapi total dari keseluruhan stasiun kerja yang ada. Ini yang saya highlight dengan warna kuning. Jadi rumusnya sama dengan akar SQRT square root dari 1764. Dapat SI-nya 42. Dan untuk balance delay, rumusnya 1 dikurang line efisiensi. Tinggal 1 dikurang, dan efisiensinya 98 dikurang, 10%. Ada yang salah. Oke. Dapat balance delay-nya sebesar 1,90%. Kapasitas produksi unit per bulannya, kita dapat melalui rumus hari kerja selama 1 bulan dibagi dengan ST max yang ada. Anggapannya, kalau kita ingin mencari kapasitas produksinya, tentu kita memerhatikan waktu operasi yang ada dan berhubungan dengan eh, waktu kerja selama 1 bulan. Berarti kita pakai rumus selama 1 bulan terdapat 4 minggu dikali kita anggap dengan ketentuan pemerintah jumlah hari kerja selama 1 minggu berjumlah 5 hari dengan 1 hari 8 jam kerja. Tetapi ini masih dalam bentuk jam. Kita harus mengubahnya ke dalam waktu detik. Maka harus kita kali dengan 3.600. Nah, hasil akhirnya nanti baru kita bagi dengan ST max-nya. ST max-nya ialah 1106. Maka didapatkan kapasitas produksi unit per bulan ialah senilai 520,7. Tapi tidak mungkin unit diproduksi sebanyak 520,7. Kita bulatkan ke atas menjadi 521. Nah, ini untuk alternatif 1. Selanjutnya ialah untuk alternatif 2. Eh, Ingin mengingatkan kembali, untuk perhitungan line balancing ini, kita terdapat 3 alternatif. Dikarenakan kaminya 2 dan kamaxnya adalah 4 stasiun kerja, otomatis terdapat 3 alternatif. Alternatif pertama dengan 2 stasiun kerja, alternatif kedua dengan 3 stasiun kerja, dan alternatif ketiga dengan 4 stasiun kerja. Cara kerjanya sama seperti alternatif pertama. Kita harus meletakkan elemen kerja pertama dengan suksesor paling banyak, akan tetapi dia tidak boleh mendahului atau melangkahi predecessornya. Nah, seperti yang terlihat pada layar, perhitungan untuk alternatif 2 sudah selesai dan perhitungan untuk alternatif 3 dengan 4 stasiun kerja. Untuk alternatif 2 dan 3 ini, caranya tidak berbeda, sama dengan yang alternatif pertama. Akan tetapi, cara kita meletakkan elemen kerjanya saja lagi, sesuai dengan cara yang ada untuk metode jelegan ini. Dan perlu diperhatikan juga, untuk ST, dapat dilihat, nilai ST-nya diusahakan tidak terlalu jauh, tidak terlalu jomplang. Misal, ST yang didapatkan pada stasiun kerja pertama, di alternatif 2 misalnya 800. Akan tetapi di stasiun kerja ketiga didapatkan sebesar 600. Jarak atau gap nilai yang didapatkan terlalu jauh. Eh, Diusahakan gap atau interval nilai ST di tiap stasiun kerjanya itu eh, berdekatan. Tujuannya agar saat kita mencari nilai LE, SI, dan BD-nya tidak eh, jelek atau tidak buruk. Begitu juga dengan alternatif 3. Nah, dari sini cara mengambil keputusannya, kita lihat pertama pada kapasitas produksinya dulu. Kapasitas produksinya ini tidak boleh kurang dari demand atau permintaan customer dalam 1 bulan. Nah, dari yang kita dapat, kapasitas produksinya ini eh, dapat dikualifikasi kalau dia memenuhi demand yang ada. Jadi alternatif 1, 2, dan 3 memenuhi kualifikasi yang ada. Selanjutnya kita lihat pada BD atau balance delay-nya. Balance delay ini sama juga dengan idle atau waktu menganggur. Tidak mungkin kita mau dalam suatu perakitan itu memiliki waktu menganggur yang banyak. Takutnya kalau misalnya persentase dari waktu menganggurnya itu tinggi, akan mempengaruhi lintasan kerja yang ada. Otomatis kita pilih BD yang paling baik itu akan mendekati 0%. Dari alternatif 1, 2, dan 3, udah dapat kita tebak yang mana akan kita pilih. Otomatis yang alternatif 1. Tapi kita lihat lagi di line efisiensinya. Line efisiensinya ini harus kita cari yang mendekati 100%. Line efisiensi ini fungsinya untuk menunjukkan keefisiensian dari suatu eh, lintasan kerja CHT. Nah, otomatis kita mau semua hal yang ada pada Prakita itu dapat diefisiensikan seperti sumber daya, tenaga kerja, dan waktu yang ada. Otomatis LE yang baik itu nilainya mendekati 100%. Otomatis eh, kesimpulan yang kita dapatkan pada perhitungan kali ini,
Untuk perhitungan lintasan kerja CHTA dengan metode J-Wagon, yang dipilih ialah yang dengan alternatif satu dengan jumlah lintasan kerja berjumlah 2 karena LE-nya mendekati 100 bernilai 98 dan balas nilainya mendekati 0%, yaitu senilai 1,90%. Mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait line balancing dengan metode J-Wagon pada kali ini. Eh, Kalau ada salah dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Apabila Hitofik Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.